Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana calon generasi muda kita, calon generasi di masa depan ya. Yang namanya juga anak-anak ya. Nama juga anak-anak, dunianya masih dunia bermain. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai orang tua mengarahkan mereka. Anak ataupun kita juga tidak melulu harus belajar 24 jam harus belajar misal. Atau 12 jam harus belajar. Selebihnya tidur, makan, dan lain sebagainya. Dunia anak harusnya seperti ini. Ketika kita misalkan pergi tamasya, apalagi ya pekan-pekan ini libur sekolah. Jadi anak-anak itu perlu liburan, tidak melulu hanya di rumah saja. Nah, di samping mereka liburan tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk anak-anak kita. Ketika kita berlibur, tidak melulu mereka itu misalkan berlibur saja, tapi tidak ada yang kita tanamkan dalam diri mereka. Nah, marilah kita mulai sejak dini bagaimana kita tanamkan akidah-akidah kepada mereka. Walaupun dalam keadaan tamasya barangkali seperti itu. Nah, Anda misalkan berada di pantai, silahkan Anda tanamkan tauhid dalam diri anak kita sejak dini. Kita berada di gunung seperti saat ini juga, kita tanamkan tauhid kepada anak-anak. Bagaimana Allah menciptakan pepohonan, bagaimana Allah menciptakan gunung, bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang mereka lihat di sekitar mereka ini. Sehingga pada saat itu kita tanamkan tauhid dalam diri dia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha segala-galanya. Allah mampu gampang menciptakan pepohonan yang tinggi yang banyak ini. Allah mampu menciptakan gunung, hanya sekedar mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, di samping itu, nah, anak-anak juga kita tanamkan nilai-nilai ketika mereka bertamasya. Ya, contohnya ya, mereka tidak hanya keliling-keliling misalkan lari-lari begitu, tidak. Sebisa mungkin ya kita memanfaatkan waktu mereka itu ya seperti yang Anda lihat sekarang ya di depan ini ya, anak-anak alhamdulillah menikmati, tapi sebelumnya tetap kita harus tanamkan tauhid dalam diri mereka. Di perjalanan misalkan sudah kelihatan tuh gunungnya dari jauh. Ada anak-anak kita nanya, "Ayah, itu gunung?" Kita jawab, "Alhamdulillah itu iya adalah gunung." Kita harus bagaimana menyisipkan pelajaran-pelajaran tauhid dalam diri anak kita tersebut. Sehingga kalau kita sejak dini menanamkan tauhid, insya Allah anak kita akan mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah nanti ya harapan kita ketika mereka besarnya, dia hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman mereka alhamdulillah bagus, insya Allah nanti. Nah, ini yang kita harapkan bagi generasi di masa yang akan datang. Sebab kita mah orang-orang tua seperti ini ya, atau bapak barangkali sudah berumur 40, 50 atau 60 tahun ya. Jangan sampai anak kita hanya diberikan makan saja. Jangan sampai anak kita diberikan fasilitas-fasilitas begitu saja, tapi tidak menanamkan tauhid sejak dini, tidak mengajarkan mereka bagaimana cara sholat, bagaimana kewajiban-kewajiban mereka ya, bagaimana hak-hak mereka dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita ajarkan demikian kepada anak, insya Allah kita tidak akan ditanya nanti di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita sedang jalan-jalan, jangan lupa untuk sholat. Pun juga anak-anak kita walaupun sekecil-kecil gini ya, kita ajarkan mereka sholat. Kita ajarkan mereka bagaimana mereka menjamak sholat, bagaimana caranya mengqosor sholat, dan lain sebagainya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita, bagaimanapun kondisi kita,
baik dalam perjalanan ataupun tidak, yang namanya sholat itu wajib ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita apabila kita bersafar atau dalam perjalanan, ya. Kita dalam perjalanan, maka sholat tersebut boleh kita jamak ataupun dikosor. Jadi tidak ada alasan nanti bagi anak, misalkan dia enak di pantai, ya mandi 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 keluar, tiba-tiba zuhur sudah habis waktu zuhur masih saja mandi, sudah habis waktu asar masih saja mandi. Akhirnya pulang-pulang sampai maghrib ke rumah. Ternyata anak kita tidak sholat. Nah, kalau kita yang lebih baik dan seharusnya orang tua itu memperhatikan bagaimana sholat anaknya nanti ketika mereka berada di perjalanan atau mereka sedang berliburan, baik itu di pantai ataupun di gunung. Sekali lagi ya, kita ajarkan anak-anak kita, yang pertama adalah tanamkan tauhid dalam diri mereka, lalu kedua jangan lupa sholat mereka. Ya, gimana pun kondisinya tetap kita harus sholat, baik itu dalam keadaan di jamaah ataupun di qashar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.